Itu karena saya lakukan karena faktor ekonomi yang sangat menipis, dan banyak juga cicilan yang baru yang harus saya bayar. Emang ada yang bisa diambil pelajaran dari kisah Popo di awal video tadi? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Siapa nih sahabat semuanya yang belum tahu fenomena Popo? Ya, seperti di awal video, Popo ini ternyata melakukan adegan amoral yang membuat kita mengenyitkan dahi. Dan kok bisa ia ngelakuin kayak gitu? Terus kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus Popo ini kalau misalnya kita punya bisnis? Ya, karena kata Popo, dia melakukan tindakan amoral ini karena faktor ekonomi. Bener, memang kalau kita semua terimpit ekonomi, harus tuh kayak si Popo yang memang pengen viral dengan melakukan tindakan amoral yang akhirnya bukan jadi kaya. Ya ternyata menyebabkan Popo ini masuk ke dalam penjara dan pakai baju seragam orange. Pasti nggak mau kan kalian pakai seragam orange? Nah sahabat Lumina semuanya, ternyata ketika kita pengen bisnis, kisah dari Popo ini menjadi pelajaran yang sangat berharga banget buat kita semua. Kenapa? Karena kita nggak perlu melakukan segala hal tanpa memandang itu bermoral, tanpa memandang itu memenuhi peraturan atau dan etika yang lainnya. Pokoknya asal saya cuan, asal saya viral yang sekarang, saya pakainya banyak endorsement deh, banyak yang masuk atau bisa jadi terkenal. No ya sahabat semuanya, para pembisnis itu perlu memperhatikan 3 hal ini agar bisnisnya ini tetap aman dan tidak berujung nih masuk ke dalam penjara atau dalam kata yang lainnya kita mungkin memiliki sengketa dengan pihak yang lainnya. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah Popo ini adalah kita perlu punya etika dalam berbisnis. Etika itu apa? Ya sopan santun, kejujuran, integritas. Ya kalau misalnya produk kita memang nggak baik 100% ya sampein apa adanya. Produk saya positifnya begini, negatifnya begini, dan kita perlu juga melihat norma-norma yang berlaku di masyarakat itu seperti apa. Jadi dengan kita menjadi seorang pembisnis yang memiliki etika, insya Allah bisnis itu akan jangka panjang. Dan tentu dong kita pasti senang ya kerjasama dengan orang yang menjaga etika. Poin yang kedua adalah kita perlu melek nih atau mengikuti peraturan hukum yang ada. Jangan hanya asal pengen kaya, asal pengen banyak, terus kita nggak mau peduli nih hukum yang berlaku seperti apa, pengen kita terjang, kita nggak mau pedulikan dan lain sebagainya. Akibatnya yang kena batunya adalah kita sendiri. Jadi kita perlu melek hukum, minimal tahu dan ngerti, dan kita tahu nih hal-hal apa yang perlu kita kerjakan dan hal-hal apa yang perlu kita hindari biar kita nggak pernah berurusan dengan seragam-seragam orange. Dan poin yang ketiga, kita juga perlu memikirkan untuk rencana secara jangka panjang. Jangka panjang yang gimana sih sahabat semuanya? Popo tadi berpikir dengan saya viral, dia kan berpikir jangka pendek, gimana saya viral langsung dapat duit, terkenal, duitnya langsung banyak ya. Duitnya langsung banyak. Memang sih ya, ketika kita punya solusi untuk instan dan cepat, kita akan mendapatkan secara jangka pendek aja gitu ya. Tapi bisnis yang bagus itu kita berharap kita punya kebaikan dan pertumbuhan yang secara jangka panjang. Baik itu dari usia bisnisnya, dari customernya, dari loyalitasnya, ataupun dari karyawan yang kita ingin ajak kerja bersama-sama. Luar biasa banget ya, dari kisah Popo yang orang mungkin menilainya negatif, kita bisa mengambil banyak sekali hikmah dan pelajaran
bukan hanya bisa kita terapkan dalam bisnis, tapi juga di dalam kehidupan kita, bahwa kita perlu menjadi orang yang memiliki etika, melek dengan kondisi hukum, dan kita perlu berpikir secara jangka panjang segala sesuatu yang kita lakukan, sisi positif dan negatifnya, biar tidak memberikan kerugian secara jangka panjang dan menghancurkan semua yang sudah kita bangun. Dan kalau Sobat Lumina merasa konten ini bermanfaat, memberikan inspirasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan nantikan video-video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.